ilmu dan wawasan saja, apalagi sekedar untuk menjadi bahan perdebatan. Kadang ada orang mempelajari sesuatu agar bisa berdebat, tidak ada gunanya. Perdebatan itu hanya akan mengeraskan hati, hanya akan memunculkan semangat untuk saling jauh. Tapi dengan ilmu yang kita dapat, kita harus semakin saling merangkul, semakin dekat dengan Allah, dan semua punya satu harapan yang sama agar mendapatkan ridha dan surganya Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di Yaumul Mahsyar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian usul fikih. Kajian usul fikih kita kemarin yang baru kita bahas baru seputar definisi, seputar apa itu ilmu usul fikih, apa yang terkandung di dalamnya. Saya mau tanya dulu, kira-kira masih lengket enggak yang kita sampaikan? Siapa yang bisa menjawabnya? Substansi dari ilmu usul fikih itu apa? Ada hadiahnya. Enggak usahlah pas-pas kali dengan definisi Arabnya itu, tapi nampak nanti bahwa dia paham apa itu usul fikih. Ada hukum, itu fikih itu. Nah, sekarang usul fikih. Tengok sekilas dulu nanti jawab. Mengetahui dari dalil fikih secara umum. Tidak apa-apa, coba mengetahui dalil-dalil fikih secara global, secara umum. Dan mempelajari bagaimana cara untuk menggunakan hukum-hukum untuk menilai siapa yang bisa berijtihad. Ini lebih berat pula dari ujian skripsi. Jadi mengetahui dalil-dalil fikih secara umum dan mengetahui bagaimana cara kita beristifadah dari dalil yang ada, karena tidak ada gunanya dalil kalau tidak digunakan untuk istinbat hukum. Dan kemudian untuk memahami, mengetahui siapa yang pantas, yang berhak untuk mengistinbatkan hukum itu. Sekasih hadiah. Ini buku baru dicetak akhir tahun 2020 dulu. Ini kumpulan dari tulisan-tulisan dulu yang pernah saya tulis di koran Metro Riau. Pas pulang dari Maroko dimintanya nulis tiap Jumat. Kan ada opini religi kan? Sebagian besar adalah dari itu. Saya coba kumpulkan lalu dicetak. Ini dia hadiahnya. Barakallahu. Baik. Jadi walaupun itu penghargaan karena dia mencatat juga. Karena memang ilmu itu nampaknya harus dicatat. Kalau dulu para ulama dulu dalam majelis ilmu semua mereka mencatat. Ada juga yang tidak mencatat, kayak Imam Bukhari, Imam At-Tabrani, dia tidak catat tuh. Tapi yang mencatat tuh membenarkan, minta benarkan catatannya kepada dia yang tidak mencatat. Jadi banyak nampaknya Imam Bukhari di sini. Ada yang Imam Tabrani, ada Imam Bukhari kan, tidak perlu dicatat, tidak apa-apa. Nanti minta benarkan aja yang mencatat itu kepada orang yang
Orang yang mendengar itu. Baik. Jadi ilmu usul fikih seperti tadi, mengetahui dalil-dalil hukum secara global dan mengetahui bagaimana cara kita beristifadah dari dalil yang ada. Sekarang ada sunnah umpamanya sebagai dalil. Seperti apa hujjatus sunnah itu? Seperti apa sunnah bisa menjadi hujjah? Ada qiyas. Hujjahkah qiyas itu atau tidak? Yang jelas para ulama mengatakan qiyas itu sebagai sebuah hujjah. Itu namanya dalil secara global. Tinggal kita lagi menerapkan nanti kepada masalah-masalah yang ada. Nah, dan juga bagaimana cara memanfaatkan atau menggunakan dalil ini agar bisa menjadi sumber hukum, di situ diperlukan kaidah. Disitulah nanti ada qawaid usulil fiqh, kaidah-kaidah usul. Semua kaidah usul itu akan digunakan untuk memahami nas, memahami dalil-dalil yang ada. Sedangkan pada poin yang ketiga, kajian usul fikih ada pada siapa yang pantas untuk menggunakan dalil itu. Karena tidak semua orang yang berhak untuk mengistinbatkan hukum. Tidak semua orang yang berhak untuk melakukan proses penemuan sebuah hukum. Kalaulah semua orang diberi kesempatan untuk menemukan sebuah hukum, kacau agama ini. Oleh karena itu, ada yang ahlinya. Itulah para ulama. Oleh karena itu besar sekali jasanya para ulama itu terhadap kita yang hidup hari ini, karena mereka berhasil merumuskan berbagai kaidah agar bisa dipahami dalil-dalil yang ada, untuk kemudian lahirlah hukum-hukum melalui proses istinbat. Dan itu kerja ilmu usul fikih. Kalau fikih itu hasil produknya. Kalau usul fikih itu proses menuju hasil. Maka tidak akan pernah bisa dipisahkan antara fikih dan usul fikih. Karena fikih adalah hukum, sedangkan usul fikih adalah dalil hukum. Ketika dikatakan oleh orang sholat itu hukumnya apa? Wajib. Itu fikih. Tapi ketika ditanya, apa dalil sholat itu hukumnya wajib? Jangan-jangan tak wajib. Disampaikanlah oleh para ulama, aqimus shalah. Aqimus shalah artinya adalah dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat itu ada enggak kata wajib di situ? Kan enggak ada kata wajib kan? Beda sama puasa. Kalau puasa kutiba, langsung dikatakan diwajibkan, ada hukum di situ. Kalau sholat, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Lalu dari mana dapat wajibnya? Disinilah para ulama usul itu bekerja. Dengan cara apa? Menggunakan kaidah usul. Apa kaidahnya? Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asalnya setiap perintah adalah wajib. Kecuali kalau ada nanti dalil lain yang memalingkannya kepada selain hukum wajib. Umpamanya ada karinah, ada indikasi, ada dalil lain yang memindahkannya kepada selain wajib. Mungkin sunnah, mungkin mubah. Dia perintah juga, tapi mubah-mubah saja. Ini penting sekali untuk diketahui. Nah, pada ayat aqimus shalah tidak ada dalil yang memalingkan kepada hukum yang lain. Yang ada justru adalah yang memperkuat hukum wajibnya. Nah, karena tidak ada dalil yang memalingkan kepada hukum yang lain, berarti pakai kaidah asal tadi. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asalnya perintah itu adalah wajib. Ini perintah bukan? Dirikanlah sholat. Perintah kan? Hukum asal perintah? Wajib. Berarti ini wajib. Karena tidak ada dalil lain yang memindahkannya kepada hukum yang lain. Yang ada justru memperkuat. Apa yang memperkuat? Di antara yang memperkuat seperti hadis Muaz. Ketika Nabi menyuruhnya sebagai duta dakwah ke wilayah Yaman, diperintahkan oleh Nabi, "Hei Muaz, innaka
ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan datang menemui mereka-mereka yang ahlul kitab itu. Ajak mereka kepada agama kita. Ini menggambarkan bahwa Nasrani dan Yahudi bukan Kan ada orang sekarang ini mengatakan semua agama ada hari ini. Dari hadis itu tadi saja, ajak mereka kepada agama kita. Berarti mereka bukan Islam. Alias kafir. Dan sekarang dilarang mengucapkan kafir. Padahal dan minta ganti dengan istilah non. Lebih buruk panggilan non muslim itu daripada kafir. Tahu enggak? Non muslim apa artinya? Non apa artinya? Tidak. Muslim berarti tidak. Hei yang tidak selamat, kan itu? Tapi kalau kafir artinya yang menolak akidah syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Memang mereka menolak. Kalau mereka menerima, mungkin disebut itu. Jadi lebih baik dipanggil kafir sebenarnya daripada non muslim. Karena terang-terangan kita bilang mereka tidak selamat. Nah, jadi disuruhlah oleh Nabi Muaz itu nanti ajak mereka. Yang akan kamu ajar itu apa? Pertama syahadatain. Kalau mereka sudah menerima itu, kata Rasul, akhbirhum bi annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawat. Beritahu mereka, sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan mereka. Arti ini dia, iftarada, mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Maka aqimus shalah, di situ ada perintah dan setiap perintah menunjukkan wajib, maka dapatlah hukum salat itu wajib. Dari mana dapatnya? Dari kaidah. Ini namanya memanfaatkan dalil dengan menggunakan kaidah dalam memahaminya agar dapat mengistimbatkan hukum, melahirkan hukum. Siapa yang melakukan ini? Ya ulama. Ya enggak semua orang. Karena seperti yang kita katakan tadi, seandainya semua orang, maka agama akan kacau. Kalau ada orang yang tak paham, enggak usah ngomong. Diam aja, dengar saja. Sampai nanti dia bisa sampai ke tingkat itu, lalu mereka bisa berbicara. Biar agama ini tetap berjalan secara baik. Baik, itu sudah kita bahas. Sekarang akan kita lanjutkan. Maudhu' usulul fiqh. Apa tema utama dalam usul fikih itu? Di sini ada beberapa pandangan para ulama. Yang pertama mengatakan anna maudhu'ahu ad-dalilus syar'i al-kulli. Bahwa tema utama usul fikih itu adalah ad-dalil asy-syar'i al-kulli. Dalil syar'i, adillah syar'iyah. Ini yang menurut yang pertama. Jadi kalau dibilang usul fikih berarti fokus utama pembahasannya ada pada dalil. Sedangkan kelompok yang kedua mengatakan anna maudhu'ahu al-ahkam asy-syar'iyyah. Bahwa sesungguhnya tema utama usul fikih itu adalah al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Itu oleh kelompok yang kedua. Sedangkan yang ketiga mengatakan anna maudhu'ahu al-adillah wal ahkam. Sesungguhnya tema usul fikih itu, maudhu'nya usul fikih itu al-adillah wal ahkam, dalil dan hukum. Jadi digabungnya kedua yang tadi. Apa kata Sa'duddin At-Taftazani menanggapi 3 bentuk pendapat yang tadi itu? Katanya al-khilafu baina hadhihi al-madzahib ats-tsalatsah lafziyan. Perbedaan yang terjadi di antara 3 kelompok di atas ini lafziyan. Itu formalitas saja. Khilaf lafzi. Mereka sebenarnya sama itu. Satu bilang temanya adalah dalil, satu bilang temanya adalah hukum. Kenapa dia bilang hukum? Karena tidak ada guna dalil ini kalau tidak melahirkan hukum. Datang yang ketiga, tema usul fikih adalah dalil dan hukum. Sehingga kata Sa'duddin Taftazani, al-khilaf lafzi.
Perbedaan mereka itu formalitas saja, itu kayak beda tapi sebenarnya mereka sama. Namun penulis buku ini cenderung mengatakan yang pertama tadi, karena itu pendapat jumhur. Sebab memang kalau sudah kita pisah-pisah antara usul fikih dengan fikih, fikih adalah ahkam dan usul adalah adillah, maka konsekuensi dari kita memisahkan itu ya otomatis bahwa yang menjadi fokus pembahasan usul fikih adalah apa yang dikatakan oleh jumhurul ulama, bahwa fokusnya ada pada al-adillah asy-syar'iyyah, pada dalil-dalil syar'i. Nah, maka beliau lebih memperkuat apa yang dikatakan oleh jumhurul ulama ketika usul fikih sudah menjadi bagian tersendiri, menjadi bidang ilmu khusus yang dipisahkan dari fikih. Sehingga nanti nampak fokus masing-masing, usul fokusnya pada dalil, sedangkan fikih fokusnya pada hukum. Walaupun antara yang dua ini seperti yang kita katakan tadi tidak bisa dipisahkan. Karena setiap ada dalil, mesti dari dalil ini lahirlah hukum. Dan setiap ulama bicara hukum, mesti hukum itu diperkuat oleh dalil. Oleh karena itu, kita mau mengambil apa yang dikatakan Sa'aduddin At-Taftazani juga tidak ada masalah, karena memang konsekuensi dari dalil di situ melahirkan hukum. Kalau mau kita ambil apa yang diperkuat oleh penulis buku ini yang mentarjih atau merajihkan jumhurul ulama yang mengatakan bahwa adalah dalil fokusnya, itu juga bisa dibenarkan. Karena memang sebagai bidang ilmu tersendiri yang dia fokus bicara pada dalil ahkam. Kemudian siapa orang yang pertama menulis usul fikih itu, atau yang pertama membuat semacam dari sisi teori usul fikih itu dalam bentuk yang tersusun sistematikanya dalam sebuah buku, dia adalah Imam Syafi'i. Ini hampir semua ulama mengatakan seperti itu. Melalui sebuah bukunya adalah Risalah. Ini yang biasa disyarah, dijelaskan oleh guru kita, Dr. Dasman, di beberapa majelisnya. Itu buku usul fikih pertama. Berawal dulu permintaan Abdurrahman bin Mahdi, salah seorang ulama hadis. Dia ngirim surat kepada Imam Syafi'i. Ya Imam, tolong tuliskan untuk kami bagaimana cara agar kami paham dengan isi Al-Quran itu. Paham kami dengan apa yang am, apa yang khas. Tahu kami mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Agar kami paham juga mana yang di situ ada yang mukhassis, yang ditaksiskan, mana yang tidak. Mana yang sudah menjadi ijma', mana yang tidak. Pertanyaannya itu semua adalah lari kepada bagaimana cara memahami nas. Karena ada nas, tapi nas ini perlu dibantu dengan adanya metode, adanya kaidah-kaidah. Inilah pertanyaan beliau kepada Imam Syafi'i. Ditulislah jawaban itu oleh Imam Syafi'i. Begitulah ulama itu, ditanya satu jawabannya jadi dipelajari buku itu kadang 4 semester, satu pertanyaan yang datang dari seseorang, dan yang bertanya itu ahli ulama besar, Abdurrahman bin Mahdi, ulama hadis. Ditulis oleh dia. Awalnya namanya tidak Risalah, namanya Alkitab. Alkitab aja ditulisnya, atau ditulisnya di situ Kitabi. Tapi dia berpikir ulang, ini kan surat dan jawaban dari sebuah surat. Dan surat itu bahasa Arabnya Ar-Risalah. Maka dinamakannya dengan Ar-Risalah. Itu ketika dia di Irak. Tetapi dalam catatan sejarah diberikan penjelasan bahwa Ar-Risalah itu ditulis 2 kali oleh Imam Syafi'i. Yang pertama ditulis, lalu kedua sampai dia di Mesir ditulis ulang oleh dia.
Di buku ini dikatakan bahwa apa yang ditulis ulang oleh Imam Syafi'i itu sudah ada sedikit penambahan-penambahan. Dan yang sampai ke kita hari ini itu adalah kitab yang ditulis untuk yang keduanya. Jadi apa yang ditulis dulu diulang tuh enggak nengok catatan pertama dia. Jadi enggak perlu dia nengok yang lama itu, diulang sama dia. Sama bahkan ditambah. Begitulah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sangat terkenal sekali. Dia bisa mengeluarkan dari satu hadis saja itu bisa sampai 40 hukum dari satu hadis. Barangkali mungkin pernah mendengar sejarah itu kan, bagaimana dulu Imam Syafi'i ketika kan dia bertamu kan ke rumah Imam Ahmad kan, saat itu dia baring-baring malam hari, baring-baring malam hari sampai subuh, ternyata dia tidak tidur. Anaknya protes waktu itu kan, ayah saya bilang ini ke ulama besar, tapi tidak ada ciri-ciri ulama besar sama dia ini. Nah, pertama makannya banyak. Banyak makan, asal makan terus dia. Kedua tidur aja, ini tidak ulama nih. Kalau ulama pasti bangun malam. Ini anaknya yang benar. Padahal ayah saya bilang ini ulama besar. Pas salat subuh tidak pula dia berwudu, langsung salat. Ini tidak tahu fikih nih orang dia katanya. Nanya dia ke ayahnya, ayah kamu bilang ini ulama besar, menurut saya tidak nih. Ada catatan saya, 3 salahnya. Tanya dia langsung, jangan tanya saya, kata bapaknya. Itulah tanya satu persatu kan. Kenapa begini-begini? Katanya. Saya makan tadi itu karena saya tahu di rumah Imam Ahmad ini semuanya halal. Jadi ingin saya memasukkan yang halal itu ke dalam, tidak ragu saya memasukkan yang halal itu ke dalam perut saya. Nah, yang kedua, yang tadi itu saya sebenarnya malam tadi tidak tidur, tapi memikirkan sebuah hadis di mana hadis itu bunyinya, ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair. Hai Abu Umair, sedang apa Nughair itu? Jadi ada Abu Umair namanya, sahabat kecil, masih anak-anak. Dia punya mainan, burung pipit, Nughair namanya. Mati burung itu, nangis anak itu. Lewat Nabi saat dia nangis. Ya Abu Umair, hai Abu Umair, sedang apa Nughair itu? Mainan kamu tuh kenapa? Gitu kata Nabi. Dari hadis itulah diistimbatkan hukum oleh Imam Syafi'i. Ada yang bilang 40, ada yang bilang 70. Dari satu hadis. Kalau apa hukum yang bisa ambil? Hei Abu Umair, sedang apa Nughair? Apa kira-kira hukum? Imam Syafi'i berhasil mengeluarkan 40, bahkan ada yang mengatakan 70. Salah satunya, boleh kita memanggil kunyah Abu Fulan kepada orang yang belum nikah. Karena Abu itu kan bapak si Fulan. Kalau dia belum menikah, umpamanya kita bilang Abu Muhammad, bapaknya Muhammad, padahal dia belum nikah. Bohong enggak kita tuh? Secara zahir bohong kan? Tapi boleh. Karena berarti tidak bohong, karena Nabi memanggil anak kecil dengan Abu Umair. Enggak mungkin anak kecil udah menikah. Tapi dia dipanggil kunyah. Itu salah satu dari hukum. Nah, beliaulah yang pertama menulis usul fikih melalui kitab Ar-Risalah. Ada anggapan-anggapan yang lain seperti datang dari orang Syiah. Orang Syiah bilang yang pertama menulis usul fikih adalah ulama Syiah. Ja'far As-Sadiq. Tapi dia tidak bisa membuktikan. Tidak bisa dia buktikan. Kalaulah seandainya dia bisa membuktikan, mana bukunya? Mungkin akan menjadi satu hal yang penting mungkin dalam kajian usul fikih. Tapi ketika mereka tidak bisa membuktikan, dianggaplah itu sebagai tuduhan-tuduhan. Atau yang dia maksud bukan usul fikih secara teoritis dalam bentuk buku. Mungkin saja ada sekilas selintas kaidah-kaidah usul mungkin dari dia, mungkin. Kalau seperti itu, dari zaman sebelumnya juga sudah, dari zaman sahabat bahkan sudah ada. Maka yang dimaksud adalah secara teoritis dalam bentuk buku yang tertulis.
Dalam mazhab Abu Hanifah, seperti yang dikatakan oleh pentahqiq kitab As-Sarakhsi, Abul Wafa Al-Afghani. Di mukaddimahnya dia mengatakan bahwa yang pertama menulis usul fikih itu Abu Hanifah melalui sebuah bukunya yang berjudul Ar-Ra'yu. Jadi ada katanya buku usul fikih, judulnya, nama kitabnya Ar-Ra'yu, ditulis oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah kan lebih dulu dari Imam Syafi'i kan? Abu Hanifah 80 sampai 150. Di tahun wafatnya Abu Hanifah lahirlah Imam Syafi'i. Cuma buku ini juga sampai hari ini tidak ditemukan. Tidak ditemukan apakah ada bukunya atau tidak. Karena sebenarnya buku para ulama dulu sampai hari ini masih banyak yang belum ditahqiq gitu. Entah di mana letaknya, atau mungkin juga dulu ada lalu letakkan di sebuah pustaka lalu hilang. Itu yang pembakaran besar-besar perang Tatar itu kan, yang di Baghdad itu ada sebuah pustaka Baitul Hikmah. Berapa banyak dulu dibakar buku-buku umat Islam. Oleh karena itu, karena tidak ada bukti, maka yang lebih dipegang adalah apa yang dikatakan oleh para ulama, jumhur ulama, bahwa yang pertama menulis usul fikih adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun yang lain tadi karena tidak ada bukti, maka tidak bisa diterima. Kecuali kalau yang dia maksud seperti yang tadi itu, teori-teori istihad, bagaimana mereka mengistinbatkan hukum. Kalau seperti itu, berarti bukan Ja'far As-Shadiq dan juga bukan Abu Hanifah. Karena dari kalangan para sahabat pun sudah banyak memberikan teori-teori tentang istinbat hukum. Itu seperti dari ayat Al-Quran umpamanya. Ada banyak ayat Al-Quran seperti dilalatul isyarah. Bagaimana dari dilalatul isyarah itu bisa memahami sebuah ayat. Summa atimmus siyama ilal laili. Atimmus siyama ilal laili. Sempurnakanlah. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai yatabayyan. Yang dimaksud di sini adalah sampai masuk waktu fajar. Ini dari segi dilalatul isyarat yang bisa dipahami dari ayat itu, berarti boleh makan sesaat menjelang orang azan, bahkan pas saat azan itu akhirnya, ya kan? Nah, disinilah kita bisa menolak istilah imsak itu kalau dimaksudkan bahwa melarang sahur. Kalau sudah bunyi suara imsak itu, bunyi sirine itu 10 menit menjelang azan, lalu katanya tidak boleh lagi makan. Itu salah berdasarkan ayat tadi. Karena makanlah, minumlah sampai, berarti dibolehkan makan. Ini kalau dibawa kepada dilalah yang tadi itu, dilalatul isyarah itu. Di sini juga lah jadi sebagai alasan dengan dilalah itu oleh para ulama juga, bolehkah mandi janabah itu setelah fajar? Kan kalau untuk melakukan perbuatannya, jimaknya, berarti sama dengan makan. Kalau makan boleh, berarti itu juga boleh, karena waktu puasa belum. Kalau itu dilakukan sesaat menjelang azan, lalu kapan mandinya kalau tidak setelah azan? Maka para ulama mengatakan boleh mandi janabah itu setelah makan sahur. Jadi tidak mesti harus mandi dulu, tahu-tahu nanti jangan-jangan habis waktu sahur. Jadi makanlah dulu, nanti mandi setelah. Yang jadi masalah apa? Berarti kan masuk waktu subuh, kan sudah mulai waktu puasa tuh. Kita mulai waktu puasa ini kita belum suci. Berarti ada detik-detik Ramadan kita di mana kita tidak. Itu yang jadi masalah. Tapi berdasarkan ayat tadi,
Maka itu dari segi dilalatul isyarah. Nah, yang gini ini kerja usul fikih namanya. Gini dia mau begitulah di antara bentuk bagaimana menggunakan kaidah-kaidah di dalam memahami dalil. Itulah yang ada pada buku Imam Syafi'i tadi itu, Ar-Risalah. Terjawablah apa yang diminta oleh Abdurrahman ibn Mahdi. Baik, ikhwati fillah. Kita lihat poin yang berikutnya. Faidatu ilmil usul. Faidatu ilmil usul. Apa faidah mempelajari usul fikih? Jadi definisinya sudah, siapa yang pertama menulisnya sudah. Sekarang apa faidahnya? Ada enggak faidahnya ilmu usul fikih? Untuk apa ini ilmu usul fikih ini? Sebenarnya sudah tergambar tadi itu dengan contoh tadi. Tapi di sini diberikan beberapa poin lebih rinci tentang faidah ilmu usul. Yang pertama, al-qudratu ala nasbil adillati sam'iyyah ala matlulatiha. Dengan usul fikih itu kita mampu menempatkan dalil-dalil sam'i. Al-adillah sam'iyah itu dalil-dalil yang didengar. Berarti Al-Quran dan Al-Quran Sunnah. Membuat para mujtahid mampu menempatkan dalil-dalil sam'i itu ala madlulatiha, sesuai pada madlulnya. Ini tunjukkan makna dalil ini untuk apa ini. Dengan adanya ilmu usul fikih, mereka bisa menempatkan dalil sesuai pada madlulnya itu. Apa kira-kira yang dikandung oleh dalil tadi? Wa ma'rifatul ahkamis syar'iyyah bitatbiqi qawaidihi 'alal adillati tafsiliyah. Dan yang berikutnya adalah mampu dengan ilmu usul fikih itu mengenali al-ahkam asy-syar'iyyah, mampu mengenali hukum-hukum syar'i bitatbiqi qawaidihi, dengan menerapkan kaidah-kaidah ilmu usul itu sendiri 'alal adillati tafsiliyah, pada atau atas dalil-dalilnya secara terperinci. Jadi dengan ilmu usul fikih ditempatkanlah dalil-dalil itu sesuai pada tempatnya, dan dengan kaidah-kaidah usul fikih dapatlah dipahami, diketahui berbagai macam al-ahkam as-syar'iyyah. Maka semua ulama fikih mereka akan ahli dalam usul fikih. Semua ulama fikih mereka akan ahli dalam usul fikih. Karena ketika mereka memahami sebuah hukum, mereka juga sekaligus memahami dalil-dalil hukum. Dan itu ada pada usul fikih. Kita kalau mau ambil contoh, coba kita lihat beberapa contoh ya. Ada kaidah, tapi ini sekedar contoh aja nih. Nanti mungkin pada saatnya ketika sudah sampai pada kaidah itu baru kita berikan penjabaran yang lebih luas. Kita ambil contoh kaidah. Di antaranya an-nahyul mutlaq yaqtadi al-fasad wal butlan. Ini contoh kaidah. Nahi, larangan yang datang secara mutlak, konsekuensinya adalah al-fasad wal butlan, rusak dan batalnya yang dilarang itu. Jadi kalau ada larangan yang datang dari Allah, berarti konsekuensi dari sebuah larangan adalah fasadul manhi. Rusak itu, dia telah melakukan sesuatu yang rusak. Apa makna fasad di sini? Fasad di sini artinya adalah kalau untuk ibadah, apa arti fasadul ibadah atau butlanul ibadah? Berarti belum gugur kewajibannya. Tidak sah sebuah ibadah kalau seandainya dia melakukan sesuatu yang dilarang. Kalau pada ibadah, apa contohnya? Sholat di luar waktu, kan dilarang. Sekarang sholat zuhur dia jam 11.30. Fasad. Apa arti fasad di sini? Belum gugur kewajibannya. Berarti tidak gugur kewajibannya, karena dia belum mengerjakannya sesuai dengan yang diperintahkan. Tidak sah dan belum menggugurkan kewajiban. Bahkan bisa-bisa tidak sekedar dianggap seperti itu, dianggap dia mungkin berdosa.
Seperti seorang wanita yang dalam keadaan haid puasa dia, atau seorang wanita yang dalam keadaan halangan sholat dia. Padahal ada larangan dari Allah untuk mengerjakan sholat juga dia. Jangankan dapat pahala, yang dapat justru kalau seandainya sengaja dia mengerjakan dan dia tahu hukumnya tidak boleh. Maka dalam persoalan ibadah fasad itu seperti tadi, tidak sah, tidak gugur kewajiban. Kalau untuk muamalah itu adalah tidak terjadi konsekuensi dari sebuah transaksi. Kalau jual beli, kalau dihukumkan jual beli itu fasad, dihukumkan fasad dan butlan, berarti tidak berpindah kepemilikan. Karena konsekuensi jual beli apa? Berpindah hak milik dari A pindah kepada B. Itu konsekuensi dari jual beli yang sah. Apa konsekuensi dari nikah yang sah? Konsekuensi dari nikah yang sah adalah boleh bersenang-senang dia dengan istrinya karena akad sudah sah, dan juga wajib dia memberikan nafkah. Itu konsekuensi namanya. Tapi kalau nikah dianggap rusak, nikah dianggap batal, berarti tidak ada nafkah dan tidak ada hak kebolehan untuk bersenang-senang. Jadi an-nahyul mutlaq yaqtadil fasad wal butlan. Nahi, larangan yang datang secara mutlak itu konsekuensinya adalah fasad dan butlan, batil. Ambil sebuah contoh umpamanya. Ada hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasul melarang untuk melakukan transaksi jual beli gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Ada hal-hal yang enggak jelas dalam akad, dalam transaksi. Kalau terjadi sebuah transaksi dan ada gharar, gharar ini dilarang, sementara larangan mutlak menunjukkan batal, berarti akadnya yang tadi sah atau enggak? Karena dia sudah butlan, sudah fasad. Berarti dia telah melakukan satu kesalahan. Nah, gharar itu seperti menjual mangga masih dalam bentuk putih, menjual pepaya California baru dalam bentuk putih. Kalau dilakukan juga dan itu dilarang, padahal larangan menunjukkan fasad, maka dia berdosa dan akad ini tidak ada konsekuensi. Itu dalam kaidah al-fasad. Namun nanti ada kaidah yang lain yang agak yang agak berbeda dalam persoalan nahi. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan setelah kita menjawab suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
حي على الصلاة حي على حي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, kita lanjutkan sedikit materi kita. Tadi kita sudah sebutkan satu contoh bagaimana dengan ilmu ushul fikih kita bisa dan para ulama bisa menggunakan kaidah itu dalam memahami hukum-hukum syar'i melalui dalil-dalil. Jadi dimanfaatkan kaidah dalam memahami dalil. Satu dari kaidah tadi yang sudah kita sebutkan, an-nahyul mutlaq yaqtadil fasad. Larangan yang datang secara mutlak menunjukkan fasad, rusaknya dan batalnya yang dilarang. Ini aplikasinya nanti akan banyak sekali. Kita ambil satu contoh aplikasi kaidah ini, yaitu batalnya haji badal jika dilakukan oleh orang yang belum haji. Tidak sah, berarti batal haji badal kalau seandainya dilakukan oleh yang belum haji. Dari mana didapat? Ada hadis dari Rasulullah SAW ketika itu disebut dengan hadis Subrumah. Jadi Subrumah itu ikut haji waktu itu sama Rasul. Setiap kali dia melontar jumrah, orang lain yang haji, dari pas dia melontar, Bismillah ya Allahu Akbar li Subrumah. Ini lontar ini untuk Subrumah. Ditanya oleh Nabi, siapa itu Subrumah itu? Subrumah itu adalah orang lain yang sekarang saya sedang hajikan. Lalu Rasul nanya, kamu sudah haji belum? Belum, katanya. Nah, disinilah Nabi mengatakan haji an nafsik summa haji an Subrumah. Hajikan dulu diri kamu, urus awak dulu, selesai haji kan, baru nanti saatnya kerjakan haji untuk orang. Berarti ini larangan untuk mengerjakan haji untuk orang lain kalau dia belum berhaji. Diambil hukum di situ berarti kalau seandainya ada orang yang mengerjakan haji untuk orang lain sebagai haji badal, sementara dia belum haji, maka dari kaidah tadi yaqtadil fasad wal butlaq. Berarti menunjukkan hajinya batil, tidak sah, batal, tidak sah. Itu satu dari sekian banyak contoh. Nanti bisa kita ambil contoh yang
yang lebih banyak. Namun ada kaidah yang lain yang hubungannya dengan yang tadi. Idza kana nahyu raji'an ila amrin khariji anil manhi anhu fa innahu la yaqtadil fasad. Kalau seandainya nahi tadi itu kembali kepada faktor eksternal, tidak langsung pada ainul manhi, tapi faktor lainnya yang dilarang. Ada sesuatu dibolehkan, tapi bersamaan dengan yang dibolehkan ini ada yang dilarang. Berarti faktor lain. Kalau dia lakukan la yaqtadil fasad, maka tidak menunjukkan rusak dan batalnya, tapi dia berdosa. Karena dia melakukan sesuatu yang dilarang, meskipun perbuatannya tetap dihukumkan sah. Nah, ini juga akan memiliki banyak contoh dalam persoalan hukum. Kita sekedar ingin tahu seperti apa kaidah ini digunakan oleh para ulama dalam memahami nas yang ada. Kita ambil contoh. Ada sebuah hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anit talaqqi wa ayyabi'a hadirun libadin. Rasul melarang untuk melakukan transaksi talaqi rukban. Talaqi rukban itu maksudnya umpamanya ada orang dari kampung bawa durian ingin dijual ke pasar. Sebelum sampai ke pasar, dinanti dia di persimpangan. Itu talaqi rukban namanya itu. Disambut dia, saya beli durian kamu ini semuanya segini. Dilarang sama Nabi. Kenapa dilarang? Karena orang yang bawa barang tadi belum tahu dia dengan harga yang ada di kemungkinan terjadi pihak yang dirugikan ada. Jangan-jangan nanti dia capek-capek punya durian banyak tapi dia rugi. Karena orang ini menawar dengan harga yang dia tidak tahu. Itu talaqi rukban. Tapi kalau dilakukan juga sah tak jual belinya? Sah, tapi karena melakukan yang dilarang oleh Rasul. Ada larangan untuk transaksi jual beli saat azan Jumat. Iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila dikumandangkan azan Jumat, maka bersegeralah menuju Allah, bersegeralah pergi salat dan tinggalkan. Berarti dilarang jual beli saat sekarang transaksi jual beli dia saat azan Jumat. Sah enggak jual belinya? Atau memang tidak sah? Dengan menggunakan kaidah ini, di sini nanti ada semacam perbedaan antara jumhur dengan sebagian kecil para ulama dalam menanggapi kaidah ini. Oleh jumhur ulama yang tadi kaidahnya diyakini itu, kalau larangan itu ditujukan kepada faktor eksternal, kan bukan pada jual belinya kan, tapi pada hal lain yang berhubungan dengan jual beli, sehingga tetap dihukumkan. Tapi nanti akan ada argumentasi dari ulama yang sedikit dia punya pandangan yang berbeda dengan kaidah yang ada. Tapi nas ini oleh jumhur dipahami pakai kaidah tadi. Berarti talaqi rukban ketika dilakukan membuat jual belinya tetap sah, tapi dia telah melakukan hal yang dilarang oleh Nabi. Sahkah sholat di atas sajadah yang dicuri? Ini ada contoh dalam kitab usul, ini saya tidak ngarang-ngarang contoh ini. Saya baca ini. Sholat di atas sajadah yang dicuri. Ada contoh lain. Sahkah sembelihan kalau digunakan pisau yang dicuri? Pisaunya hasil curian, ada sembelih ayam pakai hasil curian. Sembelihannya sah, tapi curiannya berdosa. Nah, ini yang faktor luar, faktor eksternal.
Berarti bukan murni pada ainul manhi yang dilarang, tapi ada hal lain yang berhubungan dengan satu perbuatan. Ada contoh yang lain juga bisa kita lihat. Kalau ada seorang lelaki sholat menggunakan cincin emas. Sholat dia tapi pakai cincin emas. Apakah sholatnya sah? Sama dengan yang tadi itu. Larangan menggunakan emas ada. Jelas dari Nabi kan. Ada seorang sahabat nampak sama Nabi di tangannya ada cincin emas kan. Diambil sama Nabi. Diangkat sama Nabi gini. Inna hadza haramun lidzukuri ummati. Yang ini nih haram hukumnya bagi lelaki umatku. Wa halalun liinathihim, dan halal bagi perempuan mereka. Jadi haram bagi laki-laki, haram bagi perempuan. Berarti larangan pakai emas ada. Cuma yang pakai emas ini rajin pula salat. Salat dia tetap ada cincin emasnya di tangannya. Sahkah salatnya? Kalau pakai kaidah yang tadi, di sini digunakan kaidah ini oleh para ulama. Apabila larangan itu raji'an ila amrin khariji, dikembalikan kepada faktor luar, faktor eksternal, tidak murni pada sholatnya, tapi ada hal lain, maka la yaqtadi fasaduhu, tidak menunjukkan rusaknya yang dilarang tadi, tidak menunjukkan batalnya. Perbuatannya tetap sah, sholatnya tetap sah, tapi dia pakai emas itu merupakan sebuah kesalahan dalam kehidupannya, karena dia telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, dari dua kaidah ini saja, kalau dibawa prakteknya dalam kehidupan, ini sangat banyak sekali. Mulai dari kaidah yang pertama, yang tadi, nahi yang mutlak menunjukkan fasad. Asal ada larangan dilakukannya, maka batal, rusak, haram hukumnya. Berarti dia mendapatkan dosa. Kalau tadi kita contohkan pada jual beli yang gharar itu membuat transaksi menjadi tidak sah. Ada persoalan yang juga berkembang dan sering dipertanyakan. Karena salah satu contoh juga haramnya semua barang hasil curian. Haramnya semua barang hasil curian kalau dia dapat dengan cara yang tidak halal. Apakah barang luqatah ketika ditemukan lalu bisa menjadi halal? Tidak. Karena luqatah itu temuan dan itu bukan langsung menjadi milik dia. Tapi dia harus mengumumkan. Dia umumkan dulu. Sampai 1 tahun. Luqatah itu barang yang ditemukan di atas tanah. Beda sama rikas. Kalau rikas barang yang ditemukan dalam tanah. Dalam tanah. Galinya tanah, bangun ruko dia, gali pondasi. Dapat emas besar tinju umpamanya. Rikas. Kalau rikas itu temuan dalam tanah. Itu milik kita. Zakatnya 20%. 20%. Itu zakat yang paling banyak. Kenapa? Tidak punya modal. Kan tidak ada modal kan? Tiba-tiba didapat, diberikan oleh Allah. Kalau dalam undang-undang kita kan tidak kan? Di undang-undang negara kan semua kekayaan alam menjadi milik negara dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan negara. Tapi dalam Islam yang ditemukan boleh kita miliki. Bagaimana kalau dia tidak mau memiliki, itu urusan lain. Ada dulu kisah pada masa dahulu, karena keimanan yang dia punya, dia menolak. Ada seseorang yang membeli lahan. Tentu lahan menjadi milik dia. Konsekuensi dari sahnya jual beli apa tadi? Berpindah hak milik. Dan berpindah semua bentuk hak yang ada di situ jadi milik dia. Sekarang dia punya lahan. Dikelola lahan itu oleh dia. Pas dia gali, dapat emas. Datang dia ke pemilik pertama. Saya temukan emas ini di tanah yang kemarin saya beli. Ini milik kamu. Karena saya kemarin yang saya beli hanyalah tanah. Kata pemilik yang tadi, itu bukan milik saya. Ketika saya sudah jual tanah, berarti saya sudah
lepas dari semua, saling dorong dia, ini milik kamu, enggak, ini milik kamu, enggak, katanya. Ada orang hari ini seperti itu. Yang aduk ini Pak, sampai ke pengadilan agar diputuskan siapa yang berhak memiliki. Kata hakim, hebat orang ini, karena saling menolak. Hakim nanya, kamu punya anak gadis? Punya. Kamu punya anak laki-laki? Punya, katanya. Nikahkan dia, maharnya emas ini. Nikahkan anak kalian berdua, maharnya. Itu keputusan hakim ketika itu. Nah, ini tidak ada orang hari ini yang saling tolak untuk punya emas, enggak ada. Nah, tapi kalau luqatah yang ditemukan di atas tanah. Lewat kita pakai motor, nampak dompet isi 10 juta, luqatah. Jangan, kalau memang rezeki maka tidak akan, tidak boleh pakai kata-kata itu. Karena itu bukan rezeki dia. Itu luqatah, itu barang temuan yang harus dia umumkan, dia cari siapa pemiliknya. Nah, dilarang oleh Nabi untuk mengambil, berarti an-nahyu yaqtadil fasad, menunjukkan rusak, maka tidak halal. Karena ada persoalan. Apakah sogok boleh enggak? Nyogok enggak boleh kan? Apa hukum gaji mereka yang kerja karena dari sogok? Ya, ini hubungannya sama kaidah kita ini. Agak berat mendengarnya. Sogok jelas haram. Nabi bilang ar-rashi wal murtashi finnar. Dua-duanya, yang nyogok dan yang menyogok finnar, masuk neraka. Sekarang jadi dia PNS, enggak jadi dia kalau enggak pakai nyogok kemarin. Hukumnya berarti berdiri di atas sesuatu yang diharamkan. Nah, tapi ada penjelasan rinci yang disampaikan, seperti diantaranya oleh Syekh bin Baz. Dia memberikan kalau memang sudah terjadi hal-hal yang seperti itu, belum memberikan rinciannya. Yang pertama, menurut dia, kalau seandainya dia memang tidak ahli di bidang itu, jadi juga dia kena sogok, berhenti dari itu, haram gajinya itu. Karena dia bukan yang ahlinya. Berarti memberikan tugas kepada yang bukan ahlinya, yaitu ciri-ciri cepat datangnya dekatnya hari kiamat. Tapi kalau ini dia bicara kalau sudah ini tidak mendorong untuk melakukan itu nih. Jangan salah paham. Tapi kalau seandainya dia benar-benar dia ahli di bidang itu, mengerti dia dengan apa yang harus dia kerjakan, dan diakui kerjanya baik, cuma dapat kemarin dengan cara itu, dikarenakan kondisi orang sudah seperti itu semua. Kalau enggak mungkin tidak. Nah, gajinya menjadi halal karena profesional kerjanya, tapi dia tetap berdosa dengan sogoknya. Ada satu bentuk sogok lagi. Sogok itu bisa dibagi pada dua. Ada yang ibtalu haqqil ghair, yang membatalkan hak orang lain. Ini jelas ini, haram. Dua-duanya kena. Tapi ada terpaksa dia memberi untuk mendapatkan haknya. Dia tidak membatalkan hak orang lain. Ini hak dia nih. Tapi kalau tidak dia bayar, tidak dapat dia. Apa? Seperti ngurusin. Ada polisi sini. Nanti salah jawab pula saya. Nah, jadi ini hak dia. Saya berikan contoh lain. Mahasiswa, dapat dia beasiswa. Dapat tuh, ada beasiswa dia 10 juta umpamanya di kantor gubernur atau kantor bupati. Tapi tidak dapat dia 10 juta ini kalau tidak tinggalkan 500 ribu. Yang berdosa, yang minta tinggalkan tadi. Ini berarti ini ada yang kerja di situ enggak? Kantor bupati, kantor gubernur. Enggak sampai beasiswa itu ke anak-anak tuh, kalau dia tidak. Ini hak siapa ini?
Jelas namanya ada, syaratnya lengkap, IPK-nya ada di situ, dia berhak menerima, namanya sudah ada. Tapi tidak dapat dia kalau tidak dia bayar. Yang berdosa bukan mahasiswanya. Sebab dia sekedar ingin mengambil hak. Tapi kalau membatalkan hak orang lain, dia tidak cukup syaratnya. Yang dikasih adalah semester 2 orang miskin. Diurus-urusnya surat miskin, padahal dia tidak miskin. Ada enggak tuh? Dicari-cari. Kan berdoa agar jadi miskin namanya tuh kan. Jangan-jangan dimiskinkan betul sama Allah. Diurus agar dia dapat surat miskin tuh. Keluarlah nama dia. Orang lain seharusnya dapat, tapi nggak jadi, orang ini pindah ke dia karena dia reka-reka syaratnya. Dia berdosa. Karena ibtalu haqqil ghair. Membatalkan hak orang lain. Dia nggak berhak, tapi hak orang lain justru yang terabaikan dan pindah hak orang lain kepada hak menjadi milik dia. Baik, ikhwati fillah, itu yang pertama. Tapi cukuplah dulu nak. Nih waktu Isa sudah masuk. Padahal sini ada 4 poin ini tentang faidat ilmil usul, manfaat mempelajari ilmu usul. Mungkin cukup sampai sini, kita sambung dulu. Ada enggak pertanyaan kira-kira? Kalau polisi nyogok juga, maksudnya ketangkap kita di jalan. Nah, kasihkan ke negara uang itu. Berarti sudah tidak apa. Hah? Ya tidak apa-apa di sidang, itu prosedur. Sementara kita mau keluar kota, tengah jalan sudah mengambil apa kita. Minta surat tilang, kita bebas jalan. Kalau kita toko 86. Ini kayaknya minta dihalalkan nih. Nah, nggak bisa seperti itu. Berikan uang itu ke negara, biarlah diatur sama negara. Kalau sudah terlanjur, beristighfarlah banyak-banyak. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Dah, baik, kalau tidak ada saya kira mungkin itu saja. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita tetap bisa melanjutkan kajian usul fikih ini dan semoga ini menjadi manfaat dalam kehidupan kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.